Tadi itu sebenarnya kisahnya tentang apa tuh Pak? Iya Pak Son Haji. Kisahnya gini ya. Saya menjelaskan seorang pemimpin yang sangat ideal bernama Puntodewo. Dia adalah seorang raja yang betul-betul memikirkan nasib rakyat kecil. Bahkan dia tidak segan-segan untuk mengunjungi rakyat kecil langsung gitu loh. Jadi kalau teorinya kan harusnya yang kecil mengunjungi yang pembesar-pembesar. Ya biasa gitu ya. Tapi ini enggak. Dia justru turun ke bawah, dia ketemu masyarakat langsung, dia pengen ngerti lah situasi masyarakat kecil itu seperti apa. Sekaligus kritik juga buat pemerintah. Tapi pemirsa, ini sebelumnya kita perkenalkan, ini Pak Son Haji, dia wayang tapi sekaligus seorang dalang, sekaligus ustadz ya bersama putra-putra dan putrinya sini. Ya. Nah, yang menarik adalah tadi dikisahkan si tokoh Semar nih ya, tokoh yang dituakan ya istilahnya begitu ya. Itu memberikan beberapa senjata atau pusaka itu kepada Puntodewo gitu. Itu apa tuh Pak? Apa aja tuh Pak penambangannya? Ini kan pertanyaan ya. Ratu yang ideal, raja itu seperti apa? Nah, dijelaskan dengan 4 syarat. 1, dia ditujukan sebuah pusaka namanya Pasopati, landepe 7 panyukur. Ini landepe pamikir lambang kecerdasan. Jadi pemimpin mesti harus cerdas loh. Kalau pemimpin nggak cerdas ya nggak mungkin lah. Itu 1 lambang pusaka. Jadi yang kedua adalah tumbak pololang. Tumbak itu kan lurus. Lurus kan jejak. Ini lambang keadilan. Bagaimana seorang pemimpin ketika udah pinter mesti dia harus adil. Jujur, adil. Sekarang tanpa keadilan susah itu seperti itu. Ya. Misalkan tadi yang dicontohkan ya, yang atas kalau korupsi pejabat tinggi nggak tahu nggak jelas arahnya ya. Tapi kalau ada yang maling kokoa 3 biji penjara kan gitu ya. Berapa tahun? Betul, nah ini kalau boleh dikatakan ini ada anak-anak dari Pak Son Haji ya, gitu kan, ada Nida sama Said di sini ya. Pak ini. Apakah mereka juga belajar wayang? Iya. Dengan dalang ini? Anak saya kan jumlahnya 4 ya. Said ini yang pertama, Nida yang 2 kecil ya, kelas 2 SD, yang 1 masih TK. Ini saya lihat justru bakat yang lebih potensi di dalang itu yang kecil 1, yang keempat, yang ketiga. Ini juga bakat, cuma yang kecil lebih menonjol. Karena dari kecil udah sabutannya udah kelihatan bagus ya. Gitu ya. Tapi dia sangat senang sekali, makanya dia tetap nggak kenal lelah untuk belajar. Kenapa Bapak mengajarkan? Bisa cerita kenapa pengen belajar wayang? Iya, Apakah disuruh dipaksa? Apa karena disuruh ayah? Wayang kan unik, senian yang sangat langka lah, misalnya sudah jarang terlihat. Terus pengen belajar aja apa itu wayang, pengen tahu gimana. Teman-teman kamu tapi Pak ada yang bisa nggak sama kayak kamu gitu wayang atau cuma kamu? Kalau teman-teman di sekolah sih belum ada. Kalau yang di sekolah, iya. Ketara baju mas. Nah, ini yang unik yang belum kita bahas juga adalah Pak Son Haji ini memasukkan unsur dakwah dalam setiap pagelaran begitu kan ya. Kenapa memilih media dingin betul bagus ya ketara. Wayang itu adalah satu media. Haris terus ya. Haris sih untuk menyampaikan Haris lebih parah Haris. Pesan agama, pesan Haris cocok sekali. Karena memang wayang itu adalah sebagai gambaran kehidupan manusia. Jadi apa yang ada di manusia, di wayang pun biasanya ada. Itu seperti itu. Makanya sangat cocok. Di samping wayang itu dari dulu sampai sekarang itu masih sangat digemari oleh seluruh lapisan masyarakat, baik masyarakat papan atas maupun papan bawah. Itu. Jadi saya tertariknya di sini. Maka alhamdulillah ketika saya masuk pesantren di MBI, Madrasatul Islamiyah di Banyumas sana, saya dapat ilmu agama, kemudian saya kolaborasikan dengan wayang saya. Sehingga terjadilah wayang dakwah, saya kasih nama pagelaran Wayang Wali. Baik, ini kan baru ya Pak ya? Dakwah disatukan dengan pewayangan atau dalang. Sulit nggak sih Pak pada awalnya ini menyatukan ini, mengkolaborasikan ini? Kalau saya enggak, karena saya awal itu SD sudah jadi seorang dalang. Iya. Udah mulai semalam. Udah dalang dari SD loh Pak? SD kelas 6. Ya, di SD Teladan Center Cilacap saya itu. Itu saya sudah jadi seorang dalang. Kemudian perkembangan ke sini sudah sering pagelaran wayang. Ketika masuk ilmu agama saya, jadi saya tidak merasa kesulitan untuk menyampaikan dakwah Islam dengan media wayang. Dengan kelekar-kelekar dan guyon-guyon segala. Boleh ketawa tapi yang penting mendidik, itu seperti itulah. Nah, seperti itu. Ini adik siapa namanya? Nida, ini Nida. Oke, adik Nida sendiri suka bingung nggak sih kalau melihat Bapak memasukkan unsur agama dalam cerita wayangnya gitu? Kamu sendiri suka bingung nggak sih? Ya enggak, soalnya dari dulu Bapak udah memasukkan agama ke wayang gitu. Jadi mengajarkan agama di rumah juga dengan cerita wayang begitu ya. Nah ini menarik Pak, karena kan biasanya kan pada dasarnya kan kisah-kisah tokoh di wayang itu kan
punya pendekatan yang berbeda. Menafik nih, Nija menafik ya. Pendekatan yang berbeda dibandingkan ajaran. Teradu. Iya. Bagaimana mengkolaborasikan atau memasukkan unsur agama atau unsur dakwah dalam tokoh-tokoh seperti Puntadewa segala macam. Karena kan kalau biasanya kalau kita bicara dakwah pasti yang kita lihat adalah Rasulullah dan juga sahabat-sahabat Nabi. Tapi ini ada Puntadewa, ada Arjuna, ada Bimo dan segala macam gitu. Baik, dakwah itu kan dilakukan oleh orang-orang yang baik. Iya. Maka ketika dakwah itu maka dilakukan oleh tokoh-tokoh yang baik. Yes. Semacam Semar itu kan tokoh sangat bagus. Iya. Dia masyarakat kecil, tetapi dia juga sangat santun, hormat kepada yang di atas. Kemudian tokoh Puntadewa, dialah yang berbudi boloksono ya. Jadi asih tersoal kalau dia suka terhadap memperhatikan nasib rakyat kecil. Makanya saya gunakan tokoh Puntadewa. Di samping juga tokoh-tokoh yang lain yang banyak ada. Tapi intinya kalau ketika dakwah ya menggunakan tokoh-tokoh yang baik. Nah, ketika saya cerita tentang kejahatan, maka saya menggunakan tokoh-tokoh yang jahat. Jadi seperti Baik, oke, nilai moralnya. Nilai moralnya yang diangkat ya. Tokoh-tokoh baik ini menyampaikan mengenai Baik. sesuatu yang baik. hal yang baik. Sedangkan tokoh-tokoh yang jahat ini disimbolkan sebagai yang jahat di sininya ya. Respon dari masyarakat Pak kalau Bapak berdakwah dengan cara ini Pak? Alhamdulillah, saya setiap menyampaikan dakwah, alhamdulillah tanggapan juga sangat positif dari masyarakat. Iya. Bahkan saya sering diundang ke beberapa daerah, luar daerah saya juga sangat sering. Artinya mereka setelah tahu saya menarik begitu ya, mereka pingin sekali mengundang saya. Iya. Insya Allah semakin banyak yang bisa memanfaatkan jasa Bapak dalam artian orang bisa ngerti, oh ini loh cara dakwah dengan cara yang berbeda. Iya. Karena sebenarnya ya saya, konon pada saat zaman Sunan Wali Songo itu, ini sudah digunakan media ini Benar gitu kan ya. sekali. Dan sekarang digunakan kembali begitu. Oleh Pak Haji. Pak Haji terima kasih banyak atas kehadirannya. Kami mengucapkan terima kasih luar biasa kepada Anda juga. Terima kasih, semoga bisa meneruskan ya usaha Bapak ya. Amin. Baik. Kami akan sudah kembali karena setelah ini ada laporan dari teman-teman di Benar Nagrek sekali. ya.